Aku sedang dalam perjalanan ke rumah Julia untuk belajar ketika entah dari mana aku menemukan diriku jatuh ke tanah. Aku sangat kaget, aku bahkan tidak melihat bola yang mengenaiku atau fakta bahwa ada seorang cowok tampan yang bergegas untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Dia membantuku berdiri dan meminta maaf, lalu dia mengeluarkan plester luka dari tasnya. Ya ampun, siapa dia? Tanganku lecet cukup parah, tapi aku hampir tidak keberatan karena sekarang aku berhadapan dengan seorang cowok tampan. Faktanya, aku begitu sibuk menatapnya dan tersipu malu, sehingga aku bahkan tidak menyadari Julia berjalan ke arah kami. Apa yang kalian berdua lakukan? Ternyata cowok imut itu Callum, pacar Julia. Julia, tentu saja. Setiap hal yang menyenangkan selalu menjadi miliknya. Ngomong-ngomong, aku Jenny, dan cewek yang beruntung itu adalah Julia. Dia putri orang terkaya di kota, Pak Walsh. Kami seharusnya berteman, tapi sejujurnya kami tidak memiliki kesamaan. Maksudku, keluargaku cukup miskin. Tapi itu bukan salah kami. Ayahku meninggal secara menyedihkan. Jadi hanya aku dan ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Julia, sebaliknya, lahir bergelimang harta. Tapi takdir masih mempertemukan kami. Aku tahu ini agak salah, tapi malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan Callum. Dia sekarang justru memberiku motivasi untuk sesi belajar berikutnya dengan Julia yang suka memerintah. Karena mungkin dia akan ada di sana lagi. Aku bahkan merias wajah dan melewatkan perjalanan ke rumahnya keesokan harinya. Tapi, ya, semua itu sia-sia karena Callum tidak terlihat. Sebaliknya, aku harus duduk dengan mendengarkan Julia terus-terusan bercerita tentang perjalanannya ke Paris. Aku berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya aku selalu bermimpi mengunjungi kota cahaya dan menatap menara Eiffel sejak menonton film Emily in Paris. Bermimpilah, Jenny. Bagaimanapun Julia tak henti-hentinya. Dia senang membuatku terlihat seperti orang bodoh dan bahkan berkata, kasihan Jenny. Mungkin suatu hari kamu bisa pergi ke Paris. Namun sampai saat itu tiba, kamu bisa lihat fotoku aja. Sejujurnya kenapa dia begitu kejam padaku? Tahun lalu saat ulang tahunku, dia bahkan menunjukkan kepadaku majalah mode dan menanyakan gaun mana yang paling kusuka. Kupikir dia mau membelikan hadiah untukku, tapi dia malah muncul di pestaku dengan pakaian yang persis seperti yang kutujukan. Aku tidak percaya, dia hanya mengedipkan mata ke arahku dan tertawa, dan aku benar-benar ingin berteriak padanya. Bagaimanapun, setelah melihat sekitar 1 miliar foto Paris, Pak Walsh muncul. Dia tampak senang melihat kami duduk berdekatan dan belajar bersama. Andai saja dia tahu yang sebenarnya. Tapi aku harus berpura-pura bersenang-senang dengan Julia dan membantunya belajar setidaknya demi dia. Pak Walsh adalah teman baik keluarga kami, dan sejak ayahku meninggal, dia selalu menjagaku dan bahkan membayar biaya sekolahku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tapi apa kalian tahu? Aku sebenarnya mulai bersemangat untuk pergi ke rumah Julia sekarang. Karena pikiran untuk bertemu Callum lagi membuatku berdebar-debar. Aku bahkan sampai potong rambut. Tapi dia tak pernah ada di sana, dan aku selalu pergi dengan perasaan kecewa. Lalu suatu saat pulang sekolah, hujan monyet mulai turun, dan aku harus lari ke sana. Lalu aku tiba-tiba merasakan payung menutupi kepalaku. Coba tebak, Callum yang datang menyelamatkan. Momen itu seperti sesuatu yang keluar dari film romantis. Dia bahkan menawariku tumpangan pulang. Jantungku berdegup kencang hingga aku takut dia mendengarnya. Aku hanya duduk diam sambil meneteskan air hujan ke seluruh mobilnya yang bersih. Aku bahkan memergokinya melihat ke arahku beberapa kali, dan hatiku terasa seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Dia berhenti di rumahku, jadi aku hendak keluar ketika dia menyentuh lenganku dan berkata, "Boleh aku minta nomor teleponmu?" Aku bingung, maksudku bukankah dia pacar Julia? Dia kemudian menjelaskan bahwa dia cuma disewa untuk menjadi pacar palsunya, sehingga semua cowok gede tidak akan mendekatinya. Wah, aku tidak percaya. Dia memintaku merahasiakannya karena Julia akan menghabisi kami berdua jika cerita ini tersebar. Oke, semuanya masuk akal sekarang. Jadi itu sebabnya dia tidak pernah datang ke rumahnya. Aku merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari berikutnya, Callum dan aku banyak mengobrol di telepon, dan akhirnya dia mengajakku kencan. Kami pergi ke pasar malam dan dia langsung memegang tanganku. Itu membuatku merasa istimewa dan aku tidak pernah ingin dia melepaskannya. Kami sedang bersenang-senang, lalu sebuah suara familiar terdengar di udara. Baiklah, baiklah. Bukankah itu sahabatku, Jenny? Rasa takut menjalar ke sekujur tubuhku. Kami berbalik dan di sana ada Julia dan geng perempuannya berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Callum menjatuhkan tanganku dan bergegas ke sisi Julia. Itu semua karena dia, sayang. Kamu harus melihat pesan yang dia kirim. Dia telah merayuku selama berminggu-minggu. Menyedihkan sekali. Wow, serius? Sedetik yang lalu dia hendak membungkuk untuk mencium. Dan sekarang menjelek-jelekanku? Bagaimana dia bisa bermuka dua?
Aku mencoba menjelaskan kepada Julia, tapi dia tidak mau mendengar. Dia baru saja menyebutku pengkhianat di depan semua orang, dan menyuruh semua temannya untuk mengurung pacar mereka kalau aku mencoba lagi dengan salah satu pacar mereka. Aku sangat terpukul. Semua orang menatapku dan menilaiku. Andai saja aku bisa menghilang ke udara sekarang. Dan saat aku memikirkan kemana aku bisa melarikan diri, seorang cowok tampan muncul, meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Itu Stephen, cowok yang tinggal di seberang rumahku. Aku tidak mengerti kenapa dia membantuku, tapi aku sangat bersyukur dia melakukannya. Dia mengantarku pulang dan mencoba menghiburku dengan mengatakan betapa ibunya sangat menyukai toko roti kami, dan bahwa kue wortel yang dibuat ibuku adalah favorit ibunya. Hal itu membuatku tersenyum, mengingat kembali semua saat-saat bahagia di toko roti keluarga kami. Ketika ayahku meninggal, kami harus menjualnya untuk melunasi sejumlah hutang, dan hidup menjadi sangat sulit. Untungnya Pak Walsh membantu. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi dengan Julia, aku tidak yakin mampu menghadapinya. Keesokan harinya di sekolah, semua orang menatapku. Aku bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk duduk saat makan siang. Apa yang telah kulakukan? Aku telah merusak segalanya. Dan kemudian menjadi lebih buruk, ponselku berbunyi. Itu adalah Pak Walsh. Dia mengatakan dia sangat kecewa padaku dan aku tidak perlu lagi datang dan mengajari putrinya. Aku ingin menangis, dan pada saat yang sama aku merasa sangat lega. Tapi kemudian aku terus membaca dan dia berkata, "Maaf, tapi aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Aku akan terus mensubsidi biaya SMA-mu, tapi kamu harus memikirkan sesuatu untuk kuliah. Semoga beruntung." Hatiku hancur. Aku tidak hanya dijauhi oleh semua orang di sekolah dan ditikam dari belakang oleh Callum, tapi kini pintu perguruan tinggi juga dibanting tertutup di hadapanku. Apa yang akan aku lakukan? Hidupku sudah berakhir. Aku merasa sangat mual. Aku langsung keluar dari kantin dan pulang ke rumah. Aku tidak berani pergi ke sekolah selama beberapa hari berikutnya. Aku depresi. Dan ketika aku sudah putus asa, ada ketukan di pintu rumahku. Itu Callum. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia menyesal atas apa yang terjadi, dan dia sangat merindukanku. Lalu dia bertanya apakah aku tertarik menjadi pacar rahasianya. Apa-apaan ini? Aku sangat marah hingga ingin membanting pintu di depan wajahnya. Tapi dia cukup cepat menangkap tanganku sehingga membuatku terkejut. Tepat pada saat itu, Stephen kebetulan lewat. Melihatku berdiri di sana bersama Callum, wajahnya berubah dan dia segera pergi. Oh tidak, aku pasti tidak bisa lagi membiarkan dia salah paham tentangku. Dialah satu-satunya temanku yang tersisa. Aku menarik lenganku dari Callum dan mengejar Stephen. Aku akhirnya menyusulnya dan mengungkapkan perasaanku seolah-olah seluruh dunia menentangku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyuruhku untuk tenang, lalu kami duduk di taman, sambil membiarkanku menceritakan semuanya padanya. Saat aku selesai berbicara, aku hampir menangis. Lalu dia berkata, "Dengarkan Jenny, kamu lebih baik dari ini. Jangan menurunkan levelmu agar cocok dengan orang-orang di sekolahmu. Orang baik akan melihatmu apa adanya. Kamu kuat dan kamu bisa melewati apapun. Aku tahu kamu bisa." Dia benar, aku lebih baik dari ini. Aku tidak perlu terpuruk seperti Julia dan teman-temannya. Dan tentu saja aku tidak perlu bergantung pada uang Pak Walsh. Aku akan memikirkan hal ini sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Jadi aku melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi. Menghasilkan uang sendiri terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba aku merasa bebas, dan aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Namun suatu hari saat aku sedang bekerja, Julia dan kelompoknya datang. Mereka masih belum melupakan apa yang terjadi, dan di depan semua orang mereka mengungkit perbuatanku yang telah mempermalukanku, dan mereka bahkan merekamnya, dan aku tak bisa berhenti gemetar. Ini keterlaluan. Saat itulah aku melemparkan secangkir kopi ke seluruh tubuh Julia dan lari dari sana. Julia berteriak dan mengatakan dia akan memberitahu ibuku semua yang telah kulakukan. Tanpa ragu, Julia benar-benar melakukannya. Dia bahkan mengirimi ibu fotoku dan Callum di pameran. Dan ya, ibuku tidak menerimanya dengan baik. Aku bergegas pulang untuk mencoba menjelaskan setelah ibu membentakku melalui telepon. Tapi ibu tidak ada. Aku menelpon teleponnya dan seorang pria menjawab. Dia bilang ibuku dirawat di rumah sakit setelah dia pingsan. Ya Tuhan, Tuhan yang baik. Aku segera pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa dia pingsan karena syok, tapi untungnya dia baik-baik saja. Dia harus tinggal sepanjang hari untuk diawasi. Jadi aku pergi untuk membelikan kami berdua secangkir kopi. Saat itulah aku melihatnya. Callum. Dia berada di bangsal sebelah, duduk bersama seorang cewek. Aku hampir menjatuhkan kopinya karena terkejut. Mereka terlihat dekat. Aku menunggu sampai dia pergi. Lalu aku bertanya pada cewek itu apakah Callum adalah pacarnya. Nah, ternyata mereka sudah berpacaran selama 2 tahun.
Jadi dia selingkuh 3 kali lipat. Cewek ini pantas tahu kebenarannya. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya padanya. Dia sangat kesal. Kami memutuskan untuk mendapatkan kembali milik kami sendiri. Jadi cewek itu menelpon Callum dan memintanya untuk kembali. Begitu dia tiba, kami mengkonfrontasinya dan mendapatkan kebenaran untuk selamanya. Dia tidak pernah menjadi pacar Julia yang sebenarnya. Sebenarnya inilah bagian yang mengejutkan. Dia disewa oleh Julia untuk berpura-pura berkencan denganku dan menghancurkan hidupku. Rupanya dia iri dengan banyak perhatian yang diberikan ayahnya kepadaku sejak ayahku meninggal. Dan ayahnya terus-menerus membandingkannya denganku. Dia terus meminta maaf kepada pacarnya, mengatakan betapa dia mencintainya, dan bahwa dia hanya setuju untuk membantu Julia agar dia bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu membayar tagihan medisnya. Aku tercengang. Callum sangat menyesal, dan mengatakan dia akan meluruskan segalanya. Dia mempostingnya di forum sekolah untuk membersihkan namaku, dan agar semua orang melihat kebenaran buruk tentang Julia. Dan tentu saja ketika Pak Walsh melihatnya, dia menyuruhnya datang dan meminta maaf kepadaku. Dia sendiri juga minta maaf, dan menawarkan untuk membayar biaya kuliahku lagi. Apa menurutmu aku menerima tawarannya? Tentu saja tidak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri sekarang dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi bagaimana aku mampu membiayai kuliah? Pastinya tidak dengan gaji kedai kopiku, kan? Nah, setelah lulus SMA, aku sadar betapa rindunya aku pada toko roti. Disitulah aku benar-benar merasa bahagia. Jadi aku memutuskan untuk belajar menjadi pastry chef. Dan sekarang aku dan ibu telah membuka toko roti baru. Aku belum pernah sebahagia ini dan ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Oh, sebenarnya ini dia. Hai Stephen, aku sudah menjadi favorit ibumu. Ayo beri dia kejutan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat Stephen mengambil kue wortel, mencium pipiku dan kami menuju mobilnya. Hidupku jauh lebih sederhana dan manis. Aku menyukainya.